Balapan bukan sekedar adu kecepatan, namun juga teknik dalam memperhitungkan jarak dan banyak hal. Karena salah sedikit saja bisa berakibat sangat fatal. Berikut inilah deretan momen mencekam dari ajang dunia balap saat insiden terjadi versi Cafe Plus 62. Rally menjadi salah satu ajang balap yang punya tingkat keekstriman tinggi. Apalagi biasanya dilakukan di sirkuit jalan raya, pemukiman, hutan, bahkan gurun sekalipun. Tak ayal resiko kecelakaan pun selalu mengintai. Seperti dialami oleh pebalap berikut ini. Detik-detik saat mobilnya terbalik meninggalkan pemandangan mencekam bagi para penonton. Saat memasuki area tikungan, mobil mengalami kesulitan untuk mengurangi kecepatan akibat melompat. Alhasil menabrak bagian sisi jalur hingga terpental. Mobil itu pun terguling sampai akhirnya keluar jalur. Kerusakannya pun cukup parah dan mobil tersebut tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Para pebalap tentunya sangat paham betul resiko apa yang akan mereka hadapi saat berlaga di arena. Namun ada pula kecelakaan yang bukan hanya berujung mundur dari balapan, bahkan juga sampai kehilangan nyawa. Dalam video yang viral di media sosial berikut ini memperlihatkan detik-detik saat pebalap Formula 2 mengalami insiden sangat mengerikan. Mobilnya mengalami kerusakan sehingga kehilangan kendali dan menabrak pembatas trek. Yang mengerikan, insiden itu terjadi saat mobil-mobil tengah saling beradu balap dengan jarak cukup dekat satu sama lain. Mobil yang mengalami kecelakaan itu terpental ke tengah jalur dan terhantam oleh kendaraan lainnya. Akibat saling bertabrakan, kedua kendaraan mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan salah satu pebalap mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia. Ketika hasrat lapar menguasai diri, rasanya ingin sekali menikmati hidangan yang mengenyangkan dan memuaskan hati. Alhasil berawal dari ide tersebut, muncullah inovasi yang tanpa henti. Ini dia inovasi kuliner masa kini yang selalu never ending. Salah satu inovasi kuliner unik yang terbilang jarang ditemui ternyata ada di Kota Malang. Bayangkan saja, nasi goreng bercampur dengan seblak. Rupanya justru jadi favorit warga sekitar. Awalnya banyak yang mengira ini hanya sebuah nasi goreng pada umumnya. Ternyata setelah matang, justru nasi gorengnya disiram dengan seblak lengkap dengan berbagai isinya. Cita rasa nasi goreng dan seblak menjadi satu, alhasil jadi inovasi rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu hidangan makanan ringan tapi bisa juga membuat kenyang, yakni roti cane. Disajikan dengan berbagai topping unik yang lumer di atasnya. Ternyata justru ramai digandrungi pembeli. Tampak roti cane yang sudah matang, kemudian diletakkan di sebuah tempat yang khusus untuk mengemas makanan tersebut. Tak lama berselang, di bagian atasnya diberi topping sesuai keinginan pembeli yang menyajikan cita rasa unik. Tak heran, lumernya topping jadi favorit para pelanggan yang hadir. Sebuah konsep inovasi kuliner unik baru saja diperlihatkan oleh penjual yang satu ini. Bila biasanya spons digunakan untuk membersihkan sisa makanan, tapi yang satu ini malah dimakan. Usut punya usut, ternyata ini bukan spons pembersih, melainkan sebuah kue yang dibuat sedemikian rupa miripnya dengan yang biasa kita gunakan untuk mencuci piring.
Mulai dari spons lapisan hijau dan kuning, lalu cairan hijau yang sebenarnya topping seperti sabun. Ditambah gelembung dan busa sabun di atasnya, terlihat begitu sempurna. Tapi sejatinya ini sebuah kue yang bisa dimakan. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman kuliner yang melegenda. Agaknya kekasan kuliner-kuliner inilah yang membuat beberapa di antaranya masih tetap eksis bahkan di tengah gempuran kuliner viral yang belakangan ini semakin marak. Bicara tentang kuliner yang melegenda, sudah jelas aneka kuliner yang dapat ditemukan di Garut ini tak boleh dilewatkan. Salah satunya yaitu menu cireng basah milik Teh Sophie. Salah satu menu andalan di gerai pinggir jalan ini adalah cireng basah. Meski begitu, Teh Sophie pun turut menyuguhkan jajanan lain seperti surabi usus yang aneh tapi enak. Soal rasa, gak usah ditanya deh. Cireng basah ini diracik dengan bumbu basah merah yang wangi dan rasanya meresap sampai ke dalam loh. Berbeda dari cireng pada umumnya, cireng legend satu ini memiliki tekstur yang lembut dan tipis. Hendak berwisata ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke kawasan Malioboro dan cicipi gudeg Mbok Lindu yang dikenal melegenda bahkan sudah berdiri sejak masa kolonial Belanda. Saking legendnya, kisah gudeg satu ini bahkan sukses menginspirasi pegiat sinema hingga didapati menjadi sebuah series loh. Wow, keren banget kan? Seiring dengan pamornya yang melegenda, gudeg ini memang memiliki kenikmatan tak tertandingi dengan cita rasa dominan gurih, pedas, dan manis. Bagi para pecinta kuliner yang hendak mencicipi, diharap sabar mengantri ya, karena saking viralnya, gudeg ini pun jadi incaran wisatawan. Pemirsa, waktu sejatinya adalah hal berharga yang tak ternilai harganya. Sekuat apapun kita berusaha memutar balikan waktu untuk kembali bersama orang terkasih yang sudah tak ada di dunia, tentu saja hal itu mustahil dilakukan. Maka itu selagi yang tersayang masih ada di dekat kita, jagalah dan jangan pernah menyia-nyiakannya jika tak ingin menyesal di kemudian hari. Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum sederet momen haru kala seseorang dihantam kesedihan mendalam usai ditinggal yang tersayang untuk selamanya. Seorang ayah dalam video berikut ini terlihat tak mampu menahan tangis usai mengazani sang buah hati di liang lahat sebelum anak satu-satunya yang baru berusia 4 tahun itu dikubur. Dalam momen tersebut, sejumlah peziarah yang ikut mendampingi proses pemakaman tersebut tampak berusaha menguatkan lelaki itu yang tengah dilanda patah hati hebat lantaran anak tercintanya yang lebih dulu berpulang. Serupa namun tak sama, kali ini seorang bocah laki-laki bernama Wahyu tampak berusaha menguatkan hati untuk mengazani sang ayah yang sudah berpulang di liang lahat. Meski didera kesedihan yang begitu hebat, bocah itu tetap berusaha menuntaskan azan yang ia kumandangkan di sisi tubuh sang ayah. Meski beberapa kali ia tampak tak mampu menahan nangis. Tentu saja momen tersebut berhasil menyayat hati para peziarah yang hadir. Mereka pun agaknya tak kuasa menahan kesedihan, hingga tangis mereka pun akhirnya pecah juga. Biarin kan, biarin aja. La ilaha illallah. Langsung komat nak. Emang sepi mak. Cuman wong loro toke. Lain halnya dengan yang dilakukan wanita satu ini, lantaran tak kuat menahan rindu dan perasaan sepi usai ditinggal ibunda tercinta untuk selamanya.
Ia pun memilih untuk menyalurkan perasaan asing itu melalui curahan hatinya yang dia lontarkan tepat di depan makam sang ibu. Jadi tadi Mbak Epen nunggu dijak, nunggu bareng. Sambil berderai air mata, wanita itu tampak bersandar di atas gundukan tanah makam sang ibu. Lantas mulai menuturkan segala isi hatinya. Seakan ibunya dapat mendengarnya, meski dari alam yang berbeda. Nangis sih, Mak. Suka nangis si Mani. Ngapain nangis si Mani? Udah Tindak kejahatan akan selalu terjadi di saat ada kesempatan. Baik seorang diri maupun dalam komplotan, para pelaku menggunakan berbagai cara dalam melaksanakan aksinya tersebut. Berikut pemirsa, inilah deretan momen aksi para pencuri yang sangat pandai dalam membaca situasi. Saat beraksi, versi Cafe Plus 62. Aksi pencurian motor dilaporkan kembali terjadi. Kali ini tindak kriminal tersebut terjadi di daerah Babelan, Bekasi pada Sabtu 29 Juni 2024 sekitar pukul 8.22 WIB. Video CCTV menunjukkan komplotan pelaku pencurian yang terdiri dari dua pria itu mulanya tampak mendatangi TKP dengan berboncengan motor. Mendapati adanya sepeda motor yang terparkir tepat di depan toko yang tertutup, tanpa adanya penjagaan, satu dari mereka pun lantas mendekati motor incaran lalu dengan gesit membobol dan membawa lari motor tersebut. Konter pulsa agaknya masih menjadi tempat favorit bagi para pelaku pencurian yang hendak melancarkan aksi tak terpujinya. Seperti yang terjadi di salah satu konter di kawasan Jambon, Semarang, Senin 26 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Kala itu sang pelaku tampak mendatangi konter tersebut dan berpura-pura hendak melakukan transfer sebesar Rp1 juta melalui konter tersebut. Namun saat nominal 1 juta tersebut telah dikirim ke rekening tujuan, alih-alih membayar, pelaku justru melarikan diri dari lokasi kejadian. Satu.